Selamat datang, penjelajah pemberani. Hari ini kita akan membara ke dunia lain yang tak terlihat. Dunia lain yang mengandung rasa ingin tahu dan keajaiban. Bersiaplah untuk memulai perjalanan mencari jejak 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bersama channel Mencari Jejak 70. Hari ini merupakan hari yang paling bahagia karena kita bisa ketemu lagi dengan tamu yang di bulan-bulan kemarin sudah mengisi acaranya, dan kita sambung dari yang part 1. Mas Dani itu cerita tentang ada suara perempuan dari kayu tua yang dibakar. Itu kelanjutannya bagaimana, Mas Dani? Katanya Mas Dani menceritakan ternyata banyak teror-teror yang terjadi di rumah itu. Iya, jadi sebenarnya teror tuh nggak selesai ketika aku kecelakaan aja ya. Jadi selang beberapa lama itu di rumah tuh ada kejadian aneh, Mas. Jadi ada satu masa, saya kan di rumah punya 2 kucing ya. Oh iya. Nah kadang kucing saya tuh kadang gantian tuh dia duduk diem sambil ngeliatin lemari. Jadi lemari tuh ada tiga slop ya. 3 laci ya. Nah, saya sering lihat kucing saya tuh duduk di sana dan dia hanya melihat ke lemari itu. Enggak sekali 2 kali, beberapa kali saya lihat loh. Cuma saya kan waktu itu kan nggak tahu ya itu maksudnya apa, kenapa kucing saya tuh kok duduk terus dia ngeliatin ke lemari. Itu lama. Oh begitu. Nah, saya baru tahu tuh selang beberapa lama itu waktu itu ada teman datang ke rumah. Ya teman ini dia bisa dibilang kayak punya kemampuan juga, Mas. Ya. Nah, waktu kita lagi di rumah di ruang tamu ngobrol-ngobrol terus beliau itu bilang, kok rumahmu kayaknya aneh ya Dan. Dia bilang aneh seperti apa? Pokoknya aneh aja katanya. Nah, terus kebetulan waktu itu kan kita beli buah kelapa ya, buat diminum ya. Nah, kelapa bulat. Iya. Maksudnya itu kelapa hijau atau kelapa hijau. Kelapa hijau. Nah, waktu itu dia kebetulan pas lagi bawa kelapa hijau, cuman terus dia kayak ada ritual tertentu ya, kayak kita duduk di lantai, terus dia tiba-tiba tuh menggelindingkan kelapanya tuh, ternyata berhentinya di lemari itu, Mas. Padahal beliaunya tidak tahu kalau kucing-kucingmu selama ini juga selalu melihat lemari itu. Iya, kalau beliau nggak tahu kalau kucing saya tuh sering ngeliat lemari itu. Cuman pada saat itu beliau bilang ada yang aneh. Terus dia kayak beliau ada ritual. Terus kelapanya tuh dipegang terus digelindingkan. Kebetulan kelapanya itu berhenti pas di depan lemari itu. Bentur lemari. Jadi lemari itu ada 3 laci yang dimana laci itu sering diliatin sama kucingku. Iya. Nah, kelapanya berhenti di sana. Terus beliau bilang coba dibuka lemarinya, lacinya. Nah, saya buka laci paling bawah, itu kosong, nggak ada apa-apa. Iya. Terus beliau bilang, oh mungkin nggak ada apa-apa dan cuman perasaan aja nggak enak gitu. Nah, cuman kan saya penasaran kan. Yang laci kedua saya buka. Waktu saya buka sedikit tuh ternyata dari dalam tuh ada kayak makhluk yang mengkilat, melingkar gitu, Mas. Ngelingkar gitu. Saya kan kaget kan, langsung saya tutup lagi lemarinya. Waduh, saudara, ini sebuah peristiwa yang unik ya. Artinya di dalam peristiwa itu merupakan rentetannya berarti ya, dari setelah kejadian ada kayu yang ada suara perempuannya, terus Mas Dani kecelakaan, dan kali ini lemari itu memancarkan energi yang waktu itu ditarik Mas Dani keluar sesuatu ya. Bukan memancarkan energi sih, Mas, karena di rumah itu kan ada lampu ya. Iya. Nah, ketika lemari laci dibuka, di dalam tuh kayak ada makhluk melata yang kena lampu, terus dia kayak berkilat gitu. Berkilat. Nah, saya kan nggak pikir panjang kan, ada makhluk berkilat terus melingkar gitu, kayaknya sekilas kayak ular, cuman kayaknya ular ya. Kan saya kaget, saya tutup lagi lemarinya. Akhirnya saya panggil tetangga buat yang udah biasa megang ular kan. Terus pas dia lihat memang isinya ular. Keluar di situ ularnya.
akhirnya diambil sama tetangga saya, dipaksa ambil. Padahal lingkungannya tidak ada apa namanya rimbunan-rimbunan pohon, tidak ada apa-apa ya. Nggak ada rimbunan pohon. Keluar ularnya. Iya, ditarik keluar. Panjangnya Sepuling sekitar 2 meter lah. 2 meter. 2 meter terus lebarnya paling 5 cm apa 7 cm. Udah gede itu. Udah gede itu. Iya, cuman saya anehnya adalah saya tuh nggak pernah buka pintu dan jendela ya. Cuman kok tiba-tiba ada ular di dalam lemari itu. Maksudnya kenapa bisa seperti itu ya? Jadi geger ya. Ya, jadi geger. Kalau menurut kamu merasa terteror nggak dengan hal seperti itu? Ya, iya Mas. Karena saya setelah itu jadi was-was, apakah itu cuman ada satu saja ular atau ada yang lainnya, karena luasnya kan termasuk luas, termasuk besar, terus ada lemari-lemari juga. Nah, karena kejadian itu saya jadi takut gitu, apakah di bagian rumah saya yang lain ada ularnya atau enggak. Iya. Gitu. Nah, apakah ular itu memang dia masuk sendiri ke sana atau dia ada yang sesuatu yang memindahkan ke sana ya? Memang di dalam dunia yang sifatnya magis seperti itu memang kadang-kadang ada korelasi-korelasi tertentu ya. Cuma ini kan terornya memang sepertinya apa namanya satu demi satu mulai terkuat gitu. Ya, para sedulur semuanya, ini kisah-kisahnya Mas Dani itu sendiri merupakan hal yang unik. Itu dari hanya membakar sebuah kayu tua yang ada suara perempuannya, dan akhirnya timbul seperti halnya teror-teror di rumah itu sendiri. Dan katanya banyak cerita ya Mas Dani di rumah itu, yang katanya ada mendatangkan orang dari luar pun bertamu situ, lihat seperti ada ular besar di rumah itu dan sebagainya. Jadi, ya ada beberapa teman yang bisa punya kemampuan melihat itu, mereka selalu bilang satu hal yang sama, katanya di rumah saya tuh banyak ular. Ya para dulur, ini merupakan potongan cerita. Suatu ketika kita akan ketemu lagi di part berikutnya, karena di rumahnya Mas Dani itu sendiri, di rumah pendoponya itu memang banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Kita ketemu lagi di channel Menjerijak 70 di part 3. Terima kasih Mas Dani untuk cerita ini, dan untuk cerita-cerita berikutnya yang teror itu selalu datang ke rumah itu sendiri, nanti kita ceritakan di part 3. Salam sejahtera selalu. Salam di channel Menjerijak 70. Salam.